Sorotan selanjutnya, saudara, mengikuti aplikasi penunjuk jalan, seorang pengendara motor perempuan tersesat di tengah hutan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beruntung tim SAR berhasil mengevakuasi gadis tersebut. Anggota Polsek dan warga tadi, kita menjemput korban ke lokasi. Kayak gini korban masih ada sekitar setengah kilo lagi posisinya. Mendengar ada laporan warga yang tersesat di tengah hutan larangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tim SAR BPBD dan polisi langsung mendatangi titik lokasi. Benar saja, seorang gadis bernama Nurma Firdinia ditemukan tersesat bersama sepeda motornya. Wanita asal desa Jatirejo Karanganyar ini mengaku hendak ke Semarang dengan menggunakan sepeda motornya pada malam hari. Bukannya sampai ke tujuan dengan aplikasi penunjuk jalan, gadis ini justru salah arah dan tersesat di tengah hutan. Karena panik, korban pun berteriak sambil membunyikan klakson sepeda motornya. Warga yang datang pun langsung menghubungi tim SAR untuk evakuasi. Untuk proses evakuasi alhamdulillah berjalan lancar. Hanya kendalanya karena jalan berlumpur, hanya kita bisa laksanakan dengan kendaraan trail dan jalan kaki. Butuh 1 jam lamanya, tim SAR dan polisi menemukan korban yang berada di tengah hutan di jalan setapak dan juga terjal. Korban yang lemas langsung dievakuasi ke Mapolsek Tanggung Harjo untuk selanjutnya dijemput keluarga. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Lebih lengkap bagaimana korban bisa tersesat di tengah hutan larangan Grobogan, Jawa Tengah. Kita tanyakan langsung pada Nurma Firdinia di Grobogan, Jawa Tengah. Selamat petang, Nurma. Ya, selamat sore. Ya, Nurma, jadi awalnya bagaimana nih akhirnya Mbak Nurma ini bisa tersesat? Ini awalnya tuh saya tuh ngikutin Google Maps gitu toh. Terus tiba-tiba itu kayak masuk ke jalan jelek-jelek gitu, tapi masih positive thinking, soalnya kan masih ada orang-orang gitu. Aku ngikutin terus, lama-lama kayak masuk hutan. Awalnya tuh nggak sadar, kayak gitu kan. Terus setelah pada maghrib baru langsung sadar gitu. Awalnya tuh shock, terus nangis, gitu pasti sih. Terus akhirnya telepon teman suruh minta bantuan, gitu. Oke, berarti benar ya pakai aplikasi penunjuk jalan sebelum akhirnya tersesat ya, Mbak Nurma ya? Iya, benar. Kemudian kondisi sinyal saat melihat aplikasi penunjuk arah ini stabil atau seperti apa selama perjalanan? Kalau selama perjalanan sinyal tuh stabil, gitu. Nggak ada kendala apa-apa sih sebenarnya. Oke, kemudian saat akhirnya menyadari Mbak Nurma tersesat, kemudian sampai pertolongan datang, berapa lama Mbak Nurma menunggu? Dari jam 7 malam sampai jam setengah 10 baru dapat pertolongan sih, tapi ya itu mencoba tenang kayak gitu loh, sampai bantuan datang. 7 sampai hampir jam 10, berarti hampir 3 jam begitu ya, Mbak Nurma tersesat dan kondisinya saat itu seperti apa? Kondisinya tuh gelap gulita gitu, nggak ada cahaya sama sekali. Jalanannya juga becek banget, lumpur pakai gitu, pohon-pohonan kayak gitu. Oke, saya membayangkan kondisinya tentu saja itu apa ya, gelap gulita karena berada di hutan. Hutannya seperti apa? Apakah memang bisa dikatakan angker atau seperti apa? Apa yang dialami saat itu? Iya, saya kayak merasa ada yang ngawasin kayak gitu loh. Tapi ya nyoba tetap positive thinking kayak gitu. Oke. Intinya kita nggak ganggu. Selama kita nggak ganggu, insya Allah mereka nggak ganggu juga kayak gitu. Baik, 3 jam, waktu yang cukup lama menunggu seorang diri di tengah hutan dalam keadaan gelap, tidak ada orang. Apa saja waktu itu Mbak Nurma lakukan untuk mungkin menenangkan diri sambil menunggu pertolongan datang? Iya, mencoba memikirkan hal-hal yang positif kayak gitu. Terus nyoba menenangkan diri, terus nyoba kontak-kontakan sama teman yang ngirim bantuan. Tuh, suruh hidupin klakson, suruh hidupin lampu motor. Terus coba suruh jalan kaki ke area terbuka biar bisa lihat sorotan lampu dari
tim evakuasi gitu. Oke, pada saat Mbak Nurma masuk ke dalam hutan larangan Grobogan ini memang tidak melihat ada rumah di sekitar atau kapan akhirnya Mbak Nurma merasa wah jangan-jangan saya tersesat nih? Iya awalnya saya tuh nggak sadar, tapi setelah lama-kelamaan masuk habis pada maghrib tuh aku baru sadar kalau emang aku tuh nyasar di situ gitu. Berapa jauh kira-kira hutan dengan perumahan ataupun rumah terakhir yang Mbak Nurma lihat? Sekitar mungkin 5 kiloan lebih. 5 kilometer ya? Iya. Ini cukup jauh menurut saya dengan jarak itu. Kemudian siapa yang akhirnya pertama kali mengetahui Mbak Nurmani tersesat? Saya tuh telepon temen suruh minta tolong. Terus akhirnya pertolongan itu datang kayak gitu. Terus akhirnya warga dari Kedung Jati itu yang menemukan saya dulu kayak gitu. Oke, berarti memang kondisi sinyal aman sehingga Mbak Nurma bisa menghubungi teman ataupun kerabat ya yang berada di lokasi sekitar untuk menghubungi ataupun menolong Mbak Nurma begitu ya? Iya benar. Siapa yang pertama kali datang dan akhirnya menemukan Mbak Nurma dan respon Mbak Nurma saat itu seperti apa? Yang pertama kali menemukan itu dari warga setempat. Kayak gitu kan saya tuh ada dengar suara teriak-teriak kayak gitu. Terus saya nyoba lari ke tempat terbuka, saya nyoba teriak-teriak lagi, terus nyalain senter, saya matiin, saya nyalain lagi, saya matiin kayak gitu sampai mereka tuh datang kayak gitu. Oke, yang datang warga atau salah satu teman Mbak Nurma? Dari warga. Yang teman dari saya itu belum datang. Pada saat mereka akhirnya menemukan Mbak Nurma, apa respon mereka atau apa yang mereka tanyakan begitu? Atau mungkin cerita terkait dengan hutan tersebut? Ya, tanya keadaannya kayak gimana, kayak gitu. Terus motornya di mana. Ya seperti itu. Berarti rumah ataupun rumah warga yang akhirnya menemukan Mbak Nurma dengan hutan lokasi Mbak Nurma tersesat ini tidak terlalu jauh sehingga mereka bisa mendengar suara teriakan permintaan tolong dari Mbak Nurma. Enggak, suaranya tuh jauh, tapi di awal tuh saya di WA gitu toh, Mbak, nanti semisal ada dengar suara teriakan atau sorotan lampu, nanti bunyiin klakson ya atau nyalain motor kayak gitu. Terus akhirnya saya itu lari ke tempat terbuka, saya teriak-teriak kayak gitu. Kalau posisi saya tuh di situ, biar mereka tuh tahu. Oke, siapa yang memberikan himbauan ataupun pesan bahwa nanti kalau ketemu sesuatu di jalan bunyikan klakson? Ya dari rekan-rekan yang membantu mengevakuasi itu di WA nih. Banyak orang kok yang WA. Nanti semisal ada suara motor atau suara teriakan, suruh merespon balik kayak gitu. Baik, hingga akhirnya Mbak Nurma alhamdulillah bisa diselamatkan oleh tim SAR dan juga warga sekitar. Dari apa yang dialami Mbak Nurma ini, apa yang ingin disampaikan? Ya intinya lebih berhati-hati lagi. Kalaupun sudah terjadi, setidaknya lebih tenang. Jangan kayak gerusa-gerusu. Berpikir positif lah. Baik, terima kasih Mbak Nurma Firdinia telah berbagi cerita terkait dengan pengalamannya tersesat di hutan larangan Grobogan, Jawa Tengah. Iya.